Ya, halo selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada malam hari ini teman-teman, sebelum acara kita mulai, ya, kita berdoa demi kelancaran dan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan membawa keberkahan ya bagi kita dan keluarga kita dan bahkan negara kita teman-teman ya. Berdoa disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih teman-teman ya telah hadir mengikuti acara pada malam hari ini dengan tema repetition is strength ya. Pengulangan adalah kekuatan. Nah, sebelum memulai acara pada malam hari ini, teman-teman, ya sebaiknya kita mengosongkan gelas dulu. Ya, saya yakin dan saya tahu teman-teman ada di berbagai macam background. Ya, ada yang ahli dalam bidang keuangan, ada ahli dalam bidang bisnis, ada ahli dalam bidang marketing, ada ahli dalam bidang yang lain, teman-teman, dan bahkan ada yang di bidang kesehatan, dokter misalnya, teman-teman. Saya yakin ada begitu banyak teman-teman di sini yang memiliki background yang luar biasa besar, luar biasa banyak teman-teman. Akan tetapi teman-teman kemungkinan besar tidak akan mampu menyerap semua pengetahuan yang baru yang mungkin yang akan kita sampaikan ini dengan gelas yang penuh. Jadi kita harap untuk bersama-sama mengosongkan gelas kita masing-masing teman-teman agar apa? Agar apa yang kita sampaikan bersama ini ya itu akan lebih mudah terserap dan teman-teman lebih banyak bisa ya memanfaatkannya ya dan membuatnya keuntungan untuk sesama. Di sini yang pertama adalah untuk memulai sebuah bisnis, untuk memulai sebuah usaha nih teman-teman ya, kita harus memiliki sebuah visi ya. Visi yang benar-benar jelas, visi yang benar-benar nyata ya. Apa itu yang dimaksud visi ya? Visi adalah masa depan yang bisa Anda lihat di masa kini. Nah, teman-teman udah punya visi nggak di masa depan nanti? Masa depan nanti aku punya bisnis yang luar biasa besar. Di masa depan nanti aku punya kehidupan yang benar-benar freedom ya, ibaratnya tinggal tunjuk aja nih barang yang aku suka maka aku dapatkan. Ataukah di masa depan nanti teman-teman punya visi untuk memiliki sebuah organisasi yang bermanfaat untuk umat ya, seperti halnya pondok pesantren ya kan, kemudian yayasan sosial dan lain sebagainya. Ini adalah visi teman-teman. Semakin teman-teman melihat visi yang teman-teman miliki, maka teman-teman akan memiliki sebuah cas ya, baru, kekuatan baru, semangat baru, sehingga kehidupan teman-teman di setiap harinya itu akan memiliki sebuah kekuatan baru. Nah, nah apa tujuan dari adanya visi ini teman-teman? Motivasi dan semangat. Ya. Ketika teman-teman lagi loyo nih, ya, lagi nggak semangat, ya, teman-teman lihat visi. Ya, bagusnya visi teman-teman ini teman-teman tuliskan atau teman-teman apa itu namanya realisasikan berupa gambar. Apa nih visi yang teman-teman miliki? Nah, ketika teman-teman loyo, nggak semangat, lagi apa itu namanya kendor, teman-teman tinggal lihat visi yang teman-teman miliki. Maka itu akan menjadi motivasi dan semangat bagi teman-teman sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, fokus dan prioritas. Ya. Ketika teman-teman mengerjakan sebuah bisnis dan teman-teman ingin memiliki sebuah bisnis yang besar, ya, ketika teman-teman sudah kehilangan visi, maka itu akan mempermudah teman-teman untuk get out, ya, keluar dari bisnis tersebut, tidak mempercayainya. Bahkan, ya, teman-teman sudah kehilangan bisnis tersebut. Padahal bisnis tersebut bisnis yang bagus, sehat, dan bahkan memberikan penghasilan bagi teman-teman. Nah, itu karena apa? Karena teman-teman kehilangan visi tersebut. Dengan adanya visi, bahwa teman-teman meyakini bahwa bisnis ini akan menjadi sebuah sesuatu yang besar,
ke depan dan menolong keuangan teman-teman, ya, menolong ekonomi teman-teman, maka teman-teman akan kembali lagi fokus untuk mengerjakannya dan menjadi prioritas teman-teman. Ya, diprioritaskan ini bisnis aku yang lagi berjalan, yang udah keren, besar sekali, apalagi berskala internasional, berskala global, ya kan? Nah, ini akan menjadi prioritas. Prioritas aku kerjakan dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, fokus dan prioritas. Kemudian ketahanan dan dalam menghadapi tantangan. Ya, di sini ya. Ketahanan dalam menghadapi tantangan. Ya. Di semua usaha nih teman-teman, ya, di semua bisnis, ya, di semua pekerjaan, itu nggak ada yang namanya berjalan mulus. Ya, berjalan mulus itu nggak ada teman-teman. Ya, berjalan lempeng sesuai dengan keinginan kita itu nggak ada teman-teman. Pasti ya ada trouble, pasti ada masalah, pasti ada hambatan, pasti ada tantangannya. Nah, tugas kita supaya sukses itu nggak lari dari hambatan, nggak lari dari kesusahan, nggak lari dari tantangan-tantangan tersebut. Tugas kita supaya sukses itu menghadapinya, teman-teman. Menguraikannya, ya, melunakkannya, dan kemudian membuatnya menjadi keuntungan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengurainya, melunakkannya, dan membuatnya menjadi keuntungan? Itu adalah di awal-awal visi dulu. Teman-teman harus ingat visi teman-teman akan bisnis tersebut. Sehingga apa? Sehingga muncullah sebuah kepercayaan, sehingga teman-teman memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan yang tepat. Ya, saya udah belasan tahun dan bahkan hampir 20 tahun lebih ya teman-teman ya, sekitar 20 tahun lebih itu mengerjakan sebuah usaha. Ya. Dan itu macam-macam teman-teman. Ya, saya pernah jualan retail, saya pernah ikut multi level marketing, saya pernah ikut menjadi agen asuransi dan bahkan posisi lumayan tinggi ya. Saya bekerja di salah satu asuransi terbesar di Indonesia dan itu posisi tinggi. Ya, saya mengepalai agen-agen yang luar biasa top juga pada kala itu teman-teman. Nah, saya juga pernah ikut apa itu namanya trading ya, baik itu saham, forex, komoditas, ya, cryptocurrency. Jadi ada banyak sekali mungkin dalam sisi real, sektor real dan sektor finance itu saya pernah menjelajahinya teman-teman. Ya, akan tetapi memang musuh terbesar di dalam kita menghadapi sebuah perjalanan untuk mengerjakan atau menjalani sebuah bisnis itu adalah pikiran kita sendiri. Ya, kadang kita itu bertindak atau berpikir selayaknya seorang dukun, selayaknya seorang paranormal. Firasatku kok jelek ya, firasatku kok buruk ya. Ternyata ya nggak terbukti, nggak ada apa-apa teman-teman. Ya, nggak ada apa-apa. Jadi hal-hal yang menyusahkan itu ternyata muncul juga dalam pikiran kita. Mungkin ada faktor, ada banyak faktor. Mungkin kita lagi capek, kita lagi stres, kita lagi butuh break sebentar gitu kan. Jadi pengambilan keputusan yang tepat ini jelas tentunya tidak akan pernah ya kita putuskan ya di dalam masa-masa stres ya teman-teman. Jadi ketika kita dalam posisi tenang, kita dalam posisi sudah apa itu nggak pusing lagi, dalam posisi kita apa itu semangat, ingat visi kita lagi ya, maka kita barulah memulai untuk mengambil keputusan. Jadi ibaratnya nih teman-teman, kalau kita itu lagi di dalam perjalanan, kita naik sepeda nih, ya kan? Kita capek, bukan sepedanya yang dibuang teman-teman. Akan tetapi cukup kita istirahat di pinggir jalan, setelah selesai kita istirahat, apa itu namanya, lelah kita sudah terobati, maka kita lanjut pakai sepeda lagi teman-teman. Ya, itulah gambarannya teman-teman. Ya. Kemudian mempengaruhi tim dan mitra. Ketika teman-teman memutuskan menjadi sebuah pengusaha, seorang pengusaha, ya kan? Ketika teman-teman memutuskan sebagai seorang agent ataukah seorang marketing ataukah seorang sales, ya penjual, ya apapun itu, ya profesinya nih teman-teman, ya yang
suatu saat menaungi sebuah tim, menaungi sebuah uh, sistem yang disebut kemitraan nih, teman-teman, tentunya teman-teman akan menjadi sebuah sorotan, ya. Teman-teman menjadi sorotan, seorang leader. Ketika teman-teman ingat terus, memegang terus, ya, visi yang teman-teman miliki, teman-teman, ya, itu akan sangat mempengaruhi tim dan mitra teman-teman. Karena orang lihat teman-teman itu selalu bersinar, nggak ada redupnya. Ini orang kok selalu bersinar ya, nggak ada redupnya. Padahal juga nggak ada yang apa itu namanya ibaratnya ngerespon, ya kan? Nggak ada yang nganggaplah ibaratnya ya ngomong-ngomong sendiri, ya kan? Terus apa itu namanya nggak ada yang memuji juga, nggak ada yang mendukung juga. Ini orang bersinar terus, gitu lah. Kayak matahari ini, ya cuek amat gitu. Jadi ini memunculkan sebuah karisma. Nah, ini sangat berpengaruh sama tim dan mitra. Yang dulunya timnya loyo, yang dulunya mitranya itu apa itu namanya malas-malasan, akan bangkit lagi. Hanya karena teman-teman memiliki ya visi yang jelas dan terus semangat memegang teguh visi tersebut, teman-teman. Ya. Dengan begitu, ketika ada begitu banyak tim kita yang memiliki visi yang kuat, ya, maka dengan sendirinya, ya, susunan organisasi kita akan bertumbuh semakin besar. Itu sudah autopilot. Jadi rumusnya itu sederhana sekali, teman-teman. Ya. Rumusnya sederhana sekali di awal. Memiliki visi, percaya visi teman-teman, dan kemudian teman-teman akan menunggu keajaiban. Ya. Kemudian apa nih ya peran serta bahwa kita itu memiliki sebuah tim, kita itu memiliki sebuah partner atau mitra sebuah perusahaan. Apa fungsi dari kita itu bekerja sama dengan mitra-mitra kita? Ya, apa ya, tujuan utama adanya partner? Perannya, teman-teman, perannya partner di dalam sebuah perusahaan ataukah organisasi, ya, itu yang pertama adalah sebagai kontribusi sumber daya. Ya, kontribusi sumber daya. Apa saja yang dimaksud sebagai kontribusi sumber daya ini, teman-teman? Kontribusi sumber daya itu ya pemikiran, jaringan, ya, kemudian sumbangan ide-ide kreatif, ya, kemudian jalinan kerjasama karena jaringannya besar, ini teman-teman, ini kontribusi sumber daya. Salah satu perusahaan infrastruktur transportasi ya, yang kita sebut kenal sebagai U-Sky Transport yang baru-baru ini juga masuk di Indonesia, teman-teman. Ya, itu dia bisa menjalin hubungan dengan salah satu organisasi transportasi terbesar di Asia, se-Asia malah teman-teman, yaitu Intelligent Transport System. Itu jaringannya se-Asia, teman-teman, nggak cuma di Indonesia saja. Dan bahkan mendirikan perusahaan yang disebut PT Uniski Nusantara Technologies ya untuk realisasi pembangunan proyek komersial di Indonesia. Itu awalnya bukan dari siapa-siapa, teman-teman. Awalnya dari partner yang dibentuk susunannya oleh Skyward Community. Dari mitra. Ya, dari mitra. Proyek-proyek komersial di seluruh dunia ini terjalin itu sebagian besar karena partner. Inilah salah satu strategi perusahaan. Ya. Makanya tujuannya untuk pertumbuhan bisnis secara autopilot dan peningkatan efisiensi. Perusahaan tanpa harus keluar modal, tanpa harus iklan, tanpa harus keluar apa itu namanya sumber daya yang lain, itu secara alami, secara autopilot, ya perusahaan sudah mendapatkan dampak positif. Karena apa? Karena begitu banyaknya dukungan dari partner-partner ini, teman-teman. Coba bayangin kalau nggak ada partner atau mitra aktif yang ikut, ya bergerak aktif, ya mensosialisasikan proyek perusahaan kita, mengedukasi masyarakat,
Ya kan macet semuanya, nggak ada pergerakan. Apakah investor pasif? Emangnya teman-teman ada sih investor pasif yang langsung berapa triliun? Nggak ada. Emangnya yang kontributor apa itu namanya salah satu proyek ini, ya, salah satu proyek terbesar ini ya di Sky Transport ini, misalnya $1.000, emangnya uang $1.000 bisa buat menyelesaikan proyek yang senilai triliunan rupiah? 1 triliun itu 1.000 miliar tuh teman-teman. Coba bayangin sama paket yang $1.000 aja yang nilainya cuma 15 juta. Kalau nggak ada partner ya macet di jalan, proyek ini macet gagal total. Makanya partner ini adalah penggerak perusahaan secara autopilot. Tanpa partner itu perusahaan nggak bakalan bisa sampai stake 15 dan bahkan menutup pembangunan proyek pilotnya. Partner ini rohnya. Partner mati, perusahaan mati. Akan tetapi syukurnya kita saat ini pada stake 15 sudah memasuki proyek komersial. Jadi ya 50-50. Meskipun partner nggak ada pun, nggak ada omset sekalipun, perusahaan sudah menerima pembayaran lisensi, dan itu perusahaan secara separuhnya lah kekuatannya bisa mencukupi biaya operasionalnya, teman-teman. Karena kita sudah memasuki komersial dan menghasilkan keuntungan. Akan tetapi di awal-awal dulu nih teman-teman, peran partner ini ruhnya perusahaan. Tanpa partner perusahaan yang mati, teman-teman. Ya, tanpa partner perusahaan mati. Ya, itu. Kemudian penggerak sistem dan edukasi. Ya. Ada nggak di sini nih teman-teman ya kontributor pasif ya ataukah investor pasif ya itu yang merasa menggaji partnernya? Nggak ada kan? Ada nggak di sini yang merasa menggaji saya? Nah, ibaratnya yang memberikan edukasi di sini, kesempatan memberikan edukasi saat ini, nggak ada teman-teman. Gratisan semua kan? Tanpa sistem partnership di sini, itu nggak ada yang namanya penggerak sistem dan edukasi, teman-teman. Yang membantu teman-teman untuk registrasi, yang memberikan edukasi kepada teman-teman, yang memberikan pemahaman kepada teman-teman. Ini loh peluang sebuah proyek transportasi berskala internasional, kamu mau nggak ikut mendukungnya dan nanti akan mendapatkan hadiah bagian dari kepemilikan perusahaan secara global. Dan tentunya ketika itu nantinya apa itu teman-teman apa itu mendapatkan keuntungan, jelas kita keberhasilan kita semua nggak ada yang gagal karena kita satu kendaraan. Satu berhasil, satu semuanya berhasil. 1 miliarder semuanya miliarder. Tergantung kepemilikan bagian perusahaan masing-masing jumlahnya. Finishnya satu sukses, semua sukses. Seperti itu. Ini penggerak sistem dan edukasi. Makanya partner ini luar biasa, kontribusinya itu luar biasa penting, teman-teman. Ya. Kemudian perannya ya dukungan dan kolaborasi. Ya. Dukungan dan kolaborasi. Support. Partner ini sebagai penyupport ya. Support system. Mengapa? Karena asal perusahaan yang kita dukung ini dari Rusia sana, teman-teman. Bahasanya itu pakai bahasa Inggris. Ada yang pakai bahasa Rusia. Ya. Kalau nggak ada partner yang mampu menerjemahkannya dan membuatnya menjadi sebuah bahasa yang mudah dimengerti, ya kita nggak bakalan tahu apa yang disampaikan oleh perusahaan. Seperti itu. Itulah mengapa di sini ya kita terus saling support, saling mendukung. Mana-mana yang kelihatannya kehilangan informasi atau ketinggalan informasi, kita ingatkan dulu. Tapi ya tahu diri yang kayak ketinggalan informasi, jangan tahu-tahu marah-marah teman-teman, karena yang namanya ketinggalan informasi ya kan, kamu minta bantuan posisinya gitu loh. Kamu minta bantuan kepada kita posisinya. Ya, mintanya yang sopan. Pak, saya ketinggalan informasi, bagaimana perkembangan perusahaan saat ini? Nah, itu bagus, jempol, oke, ya kan? Attitude-nya benar. Karena apa? Karena ketika kita itu membangun sebuah usaha, masuk ruang lingkupnya sebuah usaha, ya, attitude itu nomor satu, teman-teman.
Jadi kita nggak kayak orang liar, ya kan, di pinggir jalan yang teriak-teriak kayak sambil mabuk, ya kan, ngomong nggak jelas, nggak karu-karuan seperti itu. Ya, attitude nomor satu. Kalau kita memiliki attitude jelek, ya dimanapun kita akan ditendang. Ya, di sini. Kemudian tujuannya untuk apa? Memperluas akses sumber daya. Akses sumber daya di sini apa? Nah, produk utama kita itu adalah kereta, teman-teman. Transportasi. Ya, produk utama kita itu adalah kereta transportasi. Jadi ada banyak sekali di sini, ya, akses yang terbuka dengan adanya partner ini. Ya. Akses untuk mendapatkan relasi baru dalam hal mendukung proyek utama, akses untuk menciptakan pelanggan. Ya, sebelum transportasi benar-benar masuk di Indonesia ataukah masuk di sebuah negara, para partner ini sudah senantiasa memperkenalkannya dulu kepada calon-calon penumpang. Ya. Kalaupun toh nanti barangnya di Indonesia, misalnya di Jawa Barat ya ada beberapa proyek yang akan dibangun di sana. Orang Jawa Barat udah tahu, oh ini ternyata yang pernah di-share temanku kemarin ya di Facebook ya. Aku tak kepengen nyoba gitu. Sebelum Sky Transport itu terrealisasi dibangun, para calon-calon penumpang ini udah kenal, udah tahu. Makanya pada saat dibuka, mereka antusias untuk mencoba. Nah, kemudian yang tiga, membuka akses juga dalam sisi para stakeholder untuk realisasi pembangunan proyek-proyek komersial. Jadi perannya besar sekali, termasuk akses ke investor-investor besar untuk realisasi proyek-proyek komersial di masing-masing negara. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah representasi bisnis. Jadi memperkenalkan bisnis. Untuk memperkuat keunggulan bersaing, teman-teman. Tujuannya untuk memperkuat keunggulan bersaing. Ya. Dengan adanya dukungan partner yang begitu bertambah, begitu antusias, begitu semangat, ya kan, menciptakan sebuah kolaborasi, ya, organisasi yang dengan mewujudkan satu tujuan, ya, satu visi, yaitu menciptakan sebuah sistem transportasi baru yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi banyak orang, menyelamatkan jutaan jiwa dari kecelakaan yang diakibatkan oleh transportasi tradisional yang sudah mencapai titik jenuh, teman-teman. Oleh karena itu, poin penting dari partner ini itu adalah kita harus mengerjakannya atau menjadi partner dengan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang mumpuni, dan semangat dan dari visi yang jelas yang kita pegang bersama-sama. Nah, ya. Nah, di sini nih, teman-teman, ya, di sini kemitraan kita ini, ya, kita itu sama-sama memiliki sebuah tujuan, yaitu merealisasikan proyek pilot transportasi yang dibangun di Belarus dan Sharjah, Uni Emirat Arab nih, teman-teman. Yaitu di sini adalah proyek transportasi inovatif, ya. Kemudian paket kontribusinya fleksibel. Jadi bagi siapa saja yang ingin mendukung proyek nih, teman-teman, kita memiliki paket kontribusi yang nilainya itu fleksibel. Dimulai dari cuma $50 hingga $150.000. Nah, tergantung dengan kemampuannya masing-masing. Jadi sangat fleksibel. Kalau dipikir nih teman-teman, anak SMA saja bisa mendukung proyek. Karena dengan $50 pada saat ini itu uang jajannya anak SMA, anak kuliah gitu per bulan. Sedangkan kita paket kontribusi untuk terkecil itu hanya diangsur 5 bulan. Cuman sekitar 800 ribuan per bulan 5 kali, teman-teman. Itu pun kalau berhenti angsur di tengah jalan, ya nggak ada kontribusi atau paket yang dianggap hilang. Semuanya mendapatkan reward atau hadiah sebagai imbalannya, yaitu hadiah sebuah bagian dari kepemilikan perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berada di akhir stake. Ya. Jadi
udah minim resiko. Kita tinggal menunggu panen sebenarnya. Ya. Ini kita sudah berada di stake 15, dari stake 15, ya 15 stake keseluruhan pembangunan proyek pilot yang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang keempat adalah ciptakan relasi naga. Seorang pengusaha sukses nih teman-teman, dia harus bisa melihat ke depan. Aku nanti nih kalau proyek ini selesai, atau pekerjaanku selesai, kalau usahaku selesai, di dalam posisi tertentu nanti, puncak nanti, posisiku bagaimana? Lihatnya ke depan teman-teman. Jauh ke depan. Itu cara melihat visi. Ya. Nah, ke depan, jika perusahaan ini proyek pilotnya sudah selesai, dan perusahaan bagikan dividen dan bahkan listing market, teman-teman, akan bermunculan banyak naga di Indonesia, teman-teman. Bukan cuma ribuan, belasan ribu, karena satu sukses semua konsepnya. Nggak ada satu sukses, yang lainnya ada yang sukses, ada yang nggak ada, teman. Satu sukses, semuanya sukses. Pasti itu. Karena kita satu kendaraan. Ya. Tergantung dari kepemilikan bagian dari perusahaan masing-masing. Kalau misalnya orang yang ambil misalnya ada 10.000 lembar gitu kan. Nanti listing market misalnya $10 gitu kan. Berarti punya aset berapa? 100.000 dolar. Sekitar 1,5 M. Yang punya 10.000 ya kan? Portion misalnya ada 5.000 orang. Ya berarti 5.000 orang miliarder terlahir, teman-teman. Ya. Satu sukses, semua sukses. Ya, ini. Ciptakan relasi naga. Jika nanti masa depan kita dikerumuni atau dikelilingi oleh para relasi-relasi naga, ya gampang masa depan kita akan menjadi masa depan yang cerah. Ya. Dan ini akan membantu teman-teman, bagi teman-teman yang masih mungkin pada saat sekarang ini memiliki portion yang sedikit, mungkin masih ribuan, masih belasan ribu, masih puluhan ribu, gitu kan. Ya, masih sedikit. Ya, anggap puluhan ribu itu sedikit teman-teman. Ya, karena kita jutaan itu banyak. Saya aja di atas 5 juta portion kepemilikan saya. Itu kalau kontribusi untuk dapat 5 juta portion itu sekitar 2 M ya, pada saat sekarang. Ya. Ada banyak sekali lah di sini yang nggak mau disebutkan. Yang 10 juta juga ada. Indonesia ini loh, 25 juta ya. Jutaan itu banyak. Tapi mereka diam karena mereka tahu perkembangan perusahaan luar biasa besar. Ya. Yang ratusan ribu banyak sekali juga. Banyak sekali. Ya. Mungkin yang ribuan, yang belasan ribu, puluhan ribu, ya. Rata-rata lah. Ibaratnya apa itu berbaur. Gitu. Tapi sebagian yang memiliki jutaan, memiliki ratusan ribu juga jumlahnya nggak kalah, sekitar 5.000 sampai 10 ribuan kontributor di Indonesia ini, teman-teman. Jadi luar biasa banyak nanti ya, pada saat perusahaan listing market itu relasi naga ini wah, besar sekali. Ya, besar sekali. Dan itu dampaknya ke depan bagi masa depan teman-teman itu luar biasa ya. Kemudian support online system. Ada supportnya, ada yang mendukung teman-teman supaya sukses. Jadi teman-teman tinggal ngikutin sistem saja. Karena apa? Karena kita sudah disediain untuk support edukasinya, untuk support news atau berita-berita perkembangan terbaru perusahaan, ya kan? Dan bahkan dari Indonesia seperti ini. Ya, kita ada 3 program, ya, partner class, brainstorming, kemudian OPP, ya, Open Plan Presentation. Ya. Itu dari kita nih, teman-teman. Ada juga nanti kita buatkan seperti konten-konten yang berisi tentang news singkat, ya, yang bisa mempermudah teman-teman untuk memperkenalkan ya peluang ini ke masyarakat dengan cara yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Jadi nggak repot-repot. Semuanya kita udah sediain. Ya. Kemudian MOU legal bersama Yayasan Kun. Surat perjanjian kemitraan kita itu legal.
bersama Yayasan Uni. Legal. Jadi jangan bangga bagi teman-teman yang punya banyak bisnis dari luar negeri yang ilegal. Calon pusing, calon susah karena ilegal itu upaya untuk melawan hukum, teman-teman. Jadi jangan coba-coba teman-teman bikin atau mengerjakan bisnis dari luar negeri yang masih ilegal. Kalau kecil-kecilan nggak apa-apa, tapi kalau nanti besar itu sangat beresiko. Ya. Makanya kemarin kita langsung urus legalitas sama Yayasan Uni. Ya, kita legal. Dan mungkin bahkan satu-satunya perusahaan atau organisasi yang legal bergerak di Indonesia yang mendukung proyek di luar negeri, teman-teman. Ya. Kemudian yang selanjutnya sistem afiliasi SWC ini Skyward Community untuk selamanya dan dapat diwariskan. Ya, saya tahu di sini memang ada banyak sekali teman-teman yang memiliki ratusan ribu dan bahkan jutaan portion. Ya, saya tidak membahas mereka yang sudah berpotensi luar biasa besar ya kekayaannya yang nggak perlu lagi mengerjakan next proyek yang diterbitkan oleh SWJ ini, teman-teman. Akan tetapi kita membahas bagi teman-teman yang masih mulai menjajaki jenjang karir atau memiliki portion yang masih sedikit. Tentunya dengan nama baik ya, dan kesuksesan proyek di masa depan, Sky Transport ini akan begitu banyak menarik ya, perhatian masyarakat nih teman-teman. Dan ini adalah sistem afiliasi yang sudah kita sediakan ini. Ini adalah kabar gembira bagi teman-teman. Teman-teman bisa lanjut untuk menjajaki jenjang karir mulai dari sekarang dan menumpuk banyak aset di sini, teman-teman. Ya. Saya yakin bocoran dari Skyward Community ada begitu banyak proyek di masa depan. Kita nggak selesai hanya 15 titik pembangunan ini. Ketika 15 titik pembangunan di Sky Transport ini selesai, ditutup, ya kita beralih lagi proyek yang lain. Seperti halnya kemarin, ya kita juga luncurkan untuk pembangunan pabrik Yutera yang akan ditutup akhir bulan ini. Ya, akhir bulan ini kita udah tutup pabrik Yutera karena target proyek selesai. Insya Allah langsung beroperasi, pembangunan selesai langsung beroperasi dan targetnya tahun depan itu sudah juga mulai membagikan profit sharing bagi teman-teman. Nah seperti itu. Itu baru pembangunan pabrik Yutera atau pupuk apa itu namanya pupuk Yutera itu ya di Al-Khaimah Sharjah. Ada bocoran setelah itu di Vietnam. Kemarin di awal-awal ada yang mengusulkan di Indonesia, tapi sepertinya kita belum lolos seleksi untuk realisasi pembangunan pabrik karena mungkin apa itu namanya dari sisi kemudahan birokrasi dan macam-macam teman-teman. Ya, jadi ada bocoran setelah Al-Khaimah perusahaan bangun di Vietnam. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah poin-poin mengapa teman-teman itu ya harus semangat untuk menjadi partner dari perusahaan kami. Ya. Nah, di sini teman-teman, ya konsep marketing atau pemasaran atau penjualan itu prosesnya itu semuanya sama nih teman-teman. Dari kita penjualan produk, memperkenalkan produk, ya ke konsumen kita mengedukasi konsumen. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita juga menjawab, ya dari sisi pikiran, tenaga, waktu itu semuanya sama, teman-teman. Mau kita jualan produk yang harganya $50, $100, $10.000, semuanya sama konsepnya. Yang namanya marketing itu, teman-teman. Cuman yang beda itu barangnya apa dan harganya berapa. Ya. Dan sistemnya bagaimana. Itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya kita jualan produk senilai $50, ya terjualnya $50. Padahal prosesnya sama. Misalnya kita jualan satu produk nih, butuh waktu 5 jam. Ya, butuh waktu 5 jam. Pusingnya juga 5 jam. Prosesnya juga 5 jam. Butuh waktunya juga 5 jam, ya.
Kita jualan $50, produk seharga $50. Terjualnya ya $50. Artinya dalam 5 jam kita hasilkan penjualan $50. Sumber daya yang kita keluarkan sama-sama 5 jamnya, tapi kalau kita tawarkan $100, terjualnya ya $100. Tapi dalam satu tertentu, ketika kita jual $10.000, terjualnya juga $10.000 dalam waktu 5 jam. Cuman nih teman-teman, ya kalau kita jualan produk-produk besar seperti ini, mungkin ada sedikit beberapa waktu. Tapi beberapa waktu yang dihabiskan itu hanya dalam bersifat follow up, menindaklanjuti. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Selain kita menentukan target pasar juga, teman-teman. Target pasar juga. Ini konsepnya marketing. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Kita keluarin usaha, sumber daya kita, waktu, pikiran, tenaga, stres-stresan, ya kan? Gontok-gontokan sama sama calon konsumen, ya kan? Bingung jawabin pertanyaan-pertanyaan yang makin lama makin nggak masuk akal, teman-teman, ya kan? Kita jualan misalnya suplemen, satu suplemen ini, ya, ataukah satu air minum, ataukah satu snack, ataukah satu kosmetik seperti ini, ya, itu membutuhkan sumber daya yang sama. Kalau misalnya nih suplemen ini harganya misalnya $50, ya, kita jualan ke satu orang $50. Masuk akal nggak teman-teman? Masuk akal. Masuk akal kan? Satu. Tetapi kalau kita jualan suplemen ini ke satu orang, kita jual misalnya 100 suplemen. Berarti berapa? $50 kali 100. $5.000. Masuk akal nggak teman-teman? Nggak masuk akal. Lah ngapain satu orang beli suplemen cuma buat konsumsi? 100 suplemen cuma buat konsumsi sendiri. Mutah-mutah suplemen. Ya. Lah konsumen retail seperti ini, kebanyakan dia mengambil untuk dirinya sendiri. Cuma dipakai sendiri. Paham ya maksud saya? Kalau misalnya di sini ada minuman atau kosmetik misalnya, lipstick lah ibaratnya. Kita mungkin bisa jual satu lipstick ke satu orang. Ya. Misalnya satu ibu-ibu suka lipstick, kita kasih lipstick. Mungkin kita bisa jual serangkaian ini. Ya. Tapi apakah mungkin kita bisa menjual satu box lengkap ini ataukah satu lipstick ini ke satu ibu-ibu dengan nominalnya mencapai 100 juta? Kalau cuma buat konsumsi sendiri. Tidak mungkin. Buat apa? Emangnya mau pakai bedak lipstikan seluruh muka atau mau mandi lipstick pakai lipstick gitu kan? Nggak mungkin teman-teman. Ya, nggak mungkin. Jadi ada batas ya, ada batas penjualan di setiap item produk ataukah jenis produk yang kita tawari. Padahal usahanya sama, waktunya sama, tenaga atau pikiran yang kita keluarkan juga sama. Ya. Ada memang yang bisa jual besar, tapi itu tingkatannya distributor. Dia jualnya bukan di konsumen end atau konsumen akhir, tapi dia menjualnya di pemasar juga. Ya, distributor mungkin dijual ke agen. Baru dari agen ini dia bisa jual ke, misalnya dia punya 100 pelanggan, berarti dia bisa jualan suplemen ini di 100 pelanggan. Paham ya teman-teman di sini? Namun apa perbedaannya dengan mendukung proyek perusahaan kita? Kalau mendukung proyek perusahaan kita, teman-teman, satu mitra nih teman-teman, satu mitra memang dia bisa mengambil atau mengambil paket kontribusi senilai $50 aja bisa memang teman-teman. Akan tetapi ada kemungkinan juga dengan satu pendukung proyek, satu mitra, satu orang nih teman-teman. Itu dia juga bisa ambil $150.000 untuk mendukung proyek.
Ya, 150.000 dolar itu sekitar 2 M, sekitar 2 M-an lah seperti itu. Kalau dibandingkan dengan produk tadi, teman-teman, misalnya lipstick lah ibaratnya, lipstick. Ada nggak kemungkinan satu mitra, satu orang itu membeli 150.000 dolar lipstick? Kalau untuk konsumsi pribadi, ada nggak? Nggak ada, nggak mungkin. Ya, 1.000 dolar aja nggak mungkin, ya. Satu paket, misalnya kosmetik lah ibaratnya, nggak mungkin, teman-teman. Karena terlalu banyak buat apa? Ya, terlalu banyak buat apa? Akan tetapi kalau paket kita ini, teman-teman, ya kan, itu satu mitra itu bisa mengambil ribuan dan bahkan puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu dolar. Meskipun itu nggak dengan cara cash ya, dengan cara mengangsur. Ya, ada banyak sekali loh di kontributor ya kan, pendukung proyek ini yang ambil ribuan dolar, tapi dengan cara mengangsur. Ada yang 200 dolar per bulan, ada yang 500 dolar per bulan, ada teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Itu pun bisa diangsur 5 kali, hingga 5 kali. Dan selesai ngangsur, mereka ada juga yang banyak juga yang nambah lagi paket. Mengapa? Karena ini aset, mengamankan aset, tidak untuk konsumsi, tapi untuk menambah kemakmuran, menambah tingkat ekonomi, menambah kekayaan, menambah aset, menambah kesejahteraan di masa depan, teman-teman. Jadi sebenarnya jika teman-teman ingin batu loncatan ekonomi yang luar biasa besar, teman-teman fokus di sini. Cuman memang untuk menjadi partner di sebuah perusahaan ya infrastruktur transportasi dan organisasinya Skyward Community ini yang didukung oleh Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini, teman-teman, memang harus banyak belajar, ya harus banyak belajar, harus update info. Jadi jangan malas belajar, ya jangan malas belajar, harus banyak belajar. Belajar mandiri, lihat apa itu news berita perusahaan, lihat apa itu namanya website perusahaan ini, company profile-nya, oh perusahaan ini, rajin belajar, rajin baca, ya. Biar apa? Biar nanti semakin pede, ya, untuk mengerjakan usaha ini, teman-teman. Ya. Jadi ini memang benar-benar sebagai batu loncatan. Ya. Jika teman-teman misalnya lagi bokek nih, nggak punya uang, teman-teman tinggal shoot aja target. Misalnya aku kepengen closing 10.000 dolar. Kalau angsuran 2.000 dolar itu sekitar 33 jutaan lah, gitu kan. Per bulan selama 5 kali, 10.000 dolar. Ya memang mungkin butuh waktu 1 bulan ataukah 2 bulan kalau targetnya sudah kena, teman-teman, ya kan? Ketika itu closing nih, teman-teman, bonusnya teman-teman udah lumayan. Dikasih bonus atau reward atau hadiah dari perusahaan karena berhasil untuk mengundang pendukung proyek senilai 10.000. Teman-teman dapat 1.500 dolar. Ya, itu sekitar 24 juta. Ya lumayan. Penghasilan 1 tahun UMR itu. Ya, penghasilan 1 tahun UMR. Jadi kalau teman-teman ibaratnya kepepet, nih solusinya. Modalnya apa, Pak? Nggak ada modal. Modalnya ya skill, pengetahuan, keuletan, seperti itu. Dan kita di sini Yuskay Real Project. Jadi kita di sini itu mendukung proyek yang nyata, yang real. Makanya di sini yang dikedepankan itu ilmu pengetahuan. Bagaimana ini perusahaannya, apa produksinya, bagaimana perkembangannya, tentang proyek-proyek yang ditargetkan, ya, tentang produk-produk yang distribusikan, ya, tentang kerjasama dari berbagai negara, bagaimana. Jadi pengetahuan-pengetahuan dasar seperti itu teman-teman harus belajar karena kita itu real proyek, kita itu bangun perusahaan beneran. Ya, kita itu bangun perusahaan beneran. Dan ini baru pertama saya kira di Indonesia yang kapasitasnya internasional. Kapasitasnya internasional.
bergerak dalam sektor infrastruktur yang apalagi kerjasama kita itu dominan di negara-negara sama pemerintahannya. Makanya proyek-proyek percontohan yang kita bangun itu kerap sekali dikunjungi oleh para menteri-menteri dari berbagai negara di seluruh dunia. Ya. Menteri transportasi, ataukah pejabat yang berkepentingan ya, untuk merealisasikan proyek ini di negaranya masing-masing, teman-teman. Saat ini pun nih, teman-teman, ya PT Uniski Nusantara Technologies yang dikepalai oleh Mr. Sami Soru lagi aktif nih kembangin proyek-proyek di Indonesia. Tapi mereka nggak mengumbar news berita. Kita tahunya kalau proyek sudah terrealisasi. Karena kalau mereka terlalu dominan mengumbar berita, malah nanti bikin rusuh, ya kan? Kita malah bertanya-tanya, malah bikin macet pekerjaan saja. Ya kita tahunya proyek selesai, dibangun, beres. Gitu. Mungkin kita tahunya dari malah berita-berita luar, dari media massa, teman-teman. Dan itu valid, berita itu. Apalagi kemarin dari India, gitu kan, Bapak Menteri Transportasi dari India juga mengunjungi proyek kita. Dan direktur utamanya eSky, ya kan, perusahaan pemasar di India, ya kan, itu sudah memberikan pernyataan bahwa kita akan menjadi ya yang pertama untuk merealisasikan proyek ya, transportasi di negaranya. Ya, bolehlah ibaratnya ya saling bersaing lah, kita lihat negara-negara mana yang nanti duluan proyek komersialnya jadi di negaranya, teman-teman. Ya mereka bersaing. Karena kita saat ini benar-benar gencar dari berbagai negara dan bahkan di Amerika sendiri sudah berdiri Skytex, itu perusahaan pemasar proyek komersial yang khusus menangani proyek-proyek komersial di wilayah Amerika. Di Rusia juga ada. Ini Mr. Yunus ini sibuk sekali di sini, teman-teman. Ya, untuk merealisasikan proyek komersial. Makanya kita sebagai partner pendukung proyek pilot perusahaan di sini, ini karena kita itu lagi ngerjain benar-benar proyek, ya teman-teman. Proyek fenomenal Sky Transport ini, teman-teman, ya jelas, ya jelas kita harus belajar banyak. Kita harus mencoba untuk membuka diri, mengosongkan gelas kita, untuk menerima segala informasi dari perusahaan, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ya. Setelah belajar, setelah paham, baru ada banyak sekali yang kita sharingkan kepada para calon-calon pendukung proyek, teman-teman. Ya. Selain itu memberikan stimulus bagi kita tentang semangat kita, ya, tentang kepercayaan diri kita, kita juga memberikan aura yang positif bagi sesama teman-teman kita di dalam area organisasi, teman-teman. Nah, Sky Real Project, ya. Belajar membuatmu menggunakan berbagai hal di tempat semestinya. Ya. Ketika teman-teman belajar di sini, teman-teman akan mengetahui dan bisa memposisikan teman-teman itu sebagai apa di dalam hal pembangunan proyek ini. Ketika teman-teman semakin belajar, ini perusahaan gede sekali ya, ini perusahaan serius sekali, ini perusahaan nyata sekali, ini perusahaan memiliki manfaat bagi umat, bagi banyak umat, ya. Dan bahkan ini perusahaan memiliki kapasitas bisa menyelamatkan bumi dan bahkan mengembalikan tingkat kesuburan bumi. Ya. Jarang sekali loh teman-teman, saat zaman sekarang ini yang bisa memikirkan kelanjutan bumi itu jarang. Dominan itu orang ya. Zaman sekarang itu memikirkan dirinya sendiri. Tidak peduli mau merusak alam, mau merusak bumi, tidak peduli. Akan tetapi dengan adanya kita di kereta Sky Nusantara ini, pemikiran kita itu digeser ke pemikiran yang lebih positif tentang alam, tentang bumi yang kita tempati. Ini dalam sekali, teman-teman.
Ya, ini dalam sekali. Mengapa saya itu selalu semangat ya untuk mendukung proyek ini? Karena ini keren gitu loh. Tanpa ada wasilah perusahaan ini, mungkin saya nggak ya sama kayak yang lain-lain sih ya, peduli amat sama kelangsungan kelangsungan bumi, kelangsungan kelestarian alam, ya kan? Peduli amat. Ya, yang penting saya kerja, dapat uang, bisa hidup untuk keluarga sendiri kan, itu aja, teman. Ya. Tetapi dengan adanya visi misi yang diterapkan oleh Mr. Yunitski ini, saya mempelajarinya dan memahaminya, nih, teman-teman. Ini perusahaan mengembalikan naturalisasi berpikir kita agar supaya kita itu kembali untuk memikirkan bagaimana nih bumi yang kita tempati dan akan kita wariskan ke anak cucu kita agar tetap lestari. Jadi manusia itu diciptakan ke bumi bukan hanya untuk merusak saja bisanya, ya. Akan tetapi bagaimana manusia itu diciptakan ke bumi untuk menjaganya dan melestarikannya sehingga apa? Bermanfaat bagi umat. Ini kalau diselami dalam banget, teman-teman. Makanya kemarin dulu-dulu ya teman-teman ya di awal-awal dulu, ketika kita berniat untuk ikut mendukung proyek di Sky Transport ini, teman-teman, ya kita harus niatkan ibadah, ya. Agar apa? Agar dunianya juga dapat, akhiratnya nanti juga dapat. Karena apa? Karena setiap hal baik yang kita ciptakan, ya, bila diniatkan ibadah, selagi hal baik itu terus-menerus ya memproduksi kebaikan meskipun kita meninggal, itu akan menjadi amal jariah. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, di sini untuk mencapai financial freedom, kebebasan finansial, teman-teman. Ini langkahnya mudah sekali nih teman-teman. Ya. Kita tinggal follow sistem saja. Saya yakin di sini sistem yang kita sediakan itu luar biasa. Memang sebagian besar memakai bahasa Inggris ya, tapi sekarang itu kan ada terjemah Google Translate ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin nggak mau mikir ya tinggal diterjemahkan coba. Tapi ya menurut saya nih teman-teman, teman-teman baca dulu, pahami, tulis ulang. Agar apa? Agar yang membaca itu lebih mudah paham. Biasa kalau langsung translate seperti itu tuh teman-teman ya, itu bahasanya sulit dipahami. Ya. Follow system. Waktunya belajar, ada news berita baru dibaca, ya kan? Ada apa website dibaca-baca, luangkan waktu sebentar untuk membaca setiap hari. Ya. Follow system. Kemudian yang kedua, baru bangun sistem. Ketika teman-teman sudah follow sistem, teman-teman belajar, teman-teman paham, teman-teman memiliki pengetahuan yang cukup, teman-teman baru membangun sistem, baru merekomendasikan ke para calon-calon pendukung proyek ataukah calon-calon mitra. Ya, bangun sistemnya. Ya. Setelah bangun sistem nih, sistem jadilah aset. Ketika aset jadi, maka teman-teman merdeka. Bebas secara finansial. Ya. Dan di sini nih, teman-teman, kita memiliki peluang yang luar biasa fenomenal. Yang membuat kita itu sulit miskin, teman-teman, di masa depan. Dan apalagi kita benar-benar serius mulai saat sekarang ini membangun dan mengembangkan proyek dengan menjadi mitra aktif. Ya. Apa? Karena yang kita bangun itu aset ganda. Kita dari network affiliate yang disediakan oleh Skyward Community, dari sistemnya ini sendiri, kita juga udah punya aset, ya kan? Nanti pada saat perusahaan listing market, kita juga udah punya company portion, bagian dari pemilikan perusahaan. Perusahaan yang kita bangun-bangun bersama ini, ya, udah jadi menghasilkan keuntungan, kita dapat bagian dari keuntungan itu, dari berbagai macam proyek yang dihasilkan di seluruh dunia. Dan yang kedua, pada saat perusahaan memasuki bursa saham atau listing market, nilai aset kita meningkat menjadi ribuan persen, dan bahkan puluhan ribu persen, teman-teman. Banyak sekali. Ya. Jadi aset ganda, teman-teman. Di masa depan kita sulit miskin, teman-teman.
Apalagi sekarang kalau teman-teman itu serius kembangin di sektor network affiliate ini, ya teman-teman sudah bisa menghasilkan, ya sudah bisa menghasilkan. Jadi ini yang kita handle di sini. Kalau company portion ini, ya perusahaan ini sudah ada, kita nggak perlu mikirin, kita tinggal ngikut aja. Karena apa? Karena ada tenaga-tenaga ahli, ya di bidangnya yang mengerjakannya. Kita nggak perlu sok pintar di sini. Karena ini jebolan Eropa nih teman-teman, ini senior nih, ya. Ilmuwannya udah botak-botak semua nih. Bukan jebolan Indonesia, tapi jebolan Eropa, orang-orang yang sama, notabene-nya yang apa itu namanya menciptakan mobil-mobil keluaran Eropa seperti Ferrari, Lamborghini, ya kan? Teknologi mutakhir apa jebolan Eropa, teman-teman, yang terkenal luar biasa canggih ya. Ini sudah ada yang mikirin nih teman-teman. Kita nggak perlu mikirin, kita tinggal follow saja. Apa nih berita apa nih dari perusahaan ini? Kita kembangin di sini dari ke network ini affiliate. Jadi aset ganda nih teman-teman. Kita dapat aset ganda. Aktifnya dapat, pasif income-nya, sumbernya double. Dari network affiliate dapat, dari company portion dapat. Ya. Kalaupun toh nantinya perusahaan udah listing market, kita udah malas nih ngerjain network affiliate, ya kan? Ya udah nyambung, penghasilan kita nyambung ke company portion ini karena kita bagian dari pemilik perusahaan. Coba teman-teman cari di perusahaan yang lain, misalnya perusahaan MLM gitu kan, atau ke perusahaan network marketing yang produk yang tidak memiliki sistem seperti ini, aset ganda ini. Mereka asetnya di sini nih teman-teman. Asetnya cuma di sini, satu ini asetnya dia. Kalau nggak terjadi penjualan ya turun. Kalau timnya bubar semua ya berhenti. Nggak ada pensiunnya. Baru mereka buka lagi mulai awal usahanya. Kalau kita enggak, kita sekali jalan nih teman-teman. Kita sekali jalan. Nah ini rintisan kita. Bahkan para pendukung proyek yang enggak aktif pun, yang pasif misalnya, yang pasif, mereka mengandalkan aset company portion ini, mereka juga bisa berpotensi pensiun dini nih teman-teman. Apalagi kita yang mengerjakan network affiliate-nya, ya, asetnya ganda. Jadi ini peluang yang luar biasa besar yang kepingin saya tunjukkan ke teman-teman. Karena teman-teman saya rasa selama ini belum begitu sadar ya, akan luar biasanya peluang ini. Ya. Wah sulit Pak, ya memang sulit karena ini tadi kembali, ya, kembali kita bangun perusahaan real proyek. Ya. Jadi di sini memang harus belajar, kita harus meningkatkan kapasitas, ya, kapasitas diri kita. Akan tetapi nih teman-teman, tidak ada yang mubadir dari dalam setiap pembelajaran, dalam setiap pengetahuan. Semakin kita belajar, semakin banyak pengetahuan, semakin kita action, semakin banyak pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Ya, sistemnya bagaimana? Mudah sekali nih teman-teman. Ya. Pertama cuman promosi, tinggal copas-copas saja. Ya, teman-teman tinggal ikuti teman-teman mitra yang lain, copas-copas saja promosi ke media sosial. Ya, itu promosi secara publik ya ke medsos. Kemudian ada juga yang kedua edukasi. Edukasi. Kita memberikan edukasi. Edukasi ini biasa secara personal, di grup secara privat ataukah one by one, ya, telepon, chat pribadi, ya, memberikan edukasi. Itu pun hasil dari copas. Karena sebuah materi, semua materi itu kita udah merangkumnya, udah ada semua. Ya. Kemarin misalnya Pak tentang apa itu namanya dividen dan IPO bagaimana? Nah, sudah ada rekamannya, kasih aja video. Brainstorming satu itu membahas tentang dividen dan istimewa. Ya. Dan bahkan kita mengupas keuangan juga. Ya. Pak, ini saya butuh presentasi secara keseluruhan tentang peluang ini. Di mana dapatnya? Tinggal copas saja. Ya. Rekaman YouTube. Ya.
Ada semuanya, teman-teman. Pak, ini ada yang kepengen tahu tentang apa itu namanya profile company. Tunjukin aja ini websitenya ust.enc. Di situ lengkap, tinggal baca semua. Ya. Ada banyak sekali udah teman-teman, tinggal copas, mudahnya copas. Itulah kekuatan dari internet. Kita nggak perlu. Tapi kalau offline bagaimana Pak? Ya kalau offline ya sedikit banyak kita harus belajar. Ya memang kalau offline itu kan kita harus mengutarakan secara langsung. Ya. Jadi harus banyak belajar, lebih banyak belajar. Ya. Kemudian registrasi, melakukan pendaftaran. Baik pendaftaran sebagai anggota Kereta Yuskaya Nusantara, Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, dan pendaftaran sebagai pendukung proyek di Skyward Community, pendaftaran akun. Nah, tinggal registrasi gitu. Kemudian sistem pembayaran, payment, deposit tukar dolar, rupiah tukar dolar. Itu bisa dibantu mitranya masing-masing, ya kan? Bisa juga deposit sendiri memakai money changer yang ada di Indonesia. Nah, kemudian baru duplikasikan. Duplikasikan gimana caranya, Pak? Tinggal promosikannya, promosi aja. Promosikan sistem. Salah satu contohnya ini loh, Pak, websitenya usd.enc. Itu seperti itu duplikasi. Ini loh, Pak, Zoom, ada Zoom, ya kan? Partner class. Ini loh, Pak, ada Zoom, brainstorming. Ini loh, Pak, ada Zoom, OPP. Ya. Ini loh, Pak, masuk grup di sini. Ada update di situ. Itu namanya duplikasi. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet mikirnya, teman-teman. Enak. Jadi semuanya dari dulu memang begitu. Pak, kalau ada pertanyaan, jawabnya bagaimana kalau saya nggak bisa? Tinggal jawab aja. Baik, Pak, saat ini saya belum bisa menjawab. Nanti saya konsultasikan sama apa itu namanya mentor saya. Nanti saya akan kembali memberikan jawaban yang lebih baik. Gitu. Teman-teman tinggal coba saja pertanyaannya ke leadernya, ya, ke masternya, ke expertnya, ke TE-nya, atau ke grup dilempar kalau mereka nggak aktif. Ya. Jadi dijawab, ada jawab tinggal coba saja. Ini Pak jawaban dari kami. Udah beres. Enak sekali kan? Kalau kita bekerja secara tim, ya seperti itu. Nah di sini nih teman-teman, ya untuk membangun bisnis secara online nih teman-teman, ya kita ada beberapa tahapan. Ada personal brand di sini. Yang paling penting nih teman-teman harus bangun personal brand. Mengapa? Karena dengan adanya personal brand ini, ya teman-teman akan mendapatkan respect. Ya, respect, orang yang mau merespon teman-teman, orang yang perhatian sama teman-teman, orang yang mau chat pribadi sama teman-teman, ya, orang yang mau ngobrol sama teman-teman, itu respect. Orang yang mau nge-like, ya, update statusnya teman-teman, orang yang mau komen, itu respect. Orang-orang yang respect. Tapi kalau personal brand ini pertamanya, ya, yang paling penting personal brand. Kalau personal brandnya ini rusak ya rusak semuanya enggak. Jangan harap teman-teman, ya. Paling penting ini personal brand. Ya. Apalagi kalau personal brandnya ini teman-teman bisa menjangkau di luar siklus pertemanannya teman-teman. Misalnya teman-teman lihat nih di Facebook, di media sosial teman-teman ya, Facebook ya. Temannya teman-teman ada berapa nih di situ? Kan ada itu. Misalnya ada 3.000 orang. Gitu. Tapi realnya teman-teman itu bisa menjangkau 5.000, 10.000. Itu baru personal brandnya teman-teman terbentuk. Ya. Tapi kalau cuma mengandalkan 3.000 temannya teman-teman itu, ya jangan harap. Ya, jangan harap. Kecuali kalau teman-teman benar-benar mampu menyortir ya. Mana nih teman-teman dari 3.000 orang ini yang nggak aktif, kita out, ya kan? Kita unfriend, kita ganti pertemanan baru yang lebih segar. Mungkin sumbernya dari grup-grup lain. Yang mungkin dari dia grup bisnis, ada grup investasi, grup apa, pengusaha gitu kan. Dia lagi like, dia lagi komen positif ya, teman-teman ajak teman di situ. Add pertemanan. Jadi teman-teman gunakan siklus positif di pertemanan, lingkungan pertemanan teman-teman.
Tapi kalau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun teman-teman nggak analisa, ya nggak analisa media sosialnya teman-teman, Facebooknya teman-teman misalnya ada 3.000 dari tahun 2020 sampai sekarang, ya temannya teman-teman ya gitu. Teman-teman mau mengharapkan kesuksesan dari updatean statusnya teman-teman di media sosial, ya nggak bakalan berhasil. Mengapa? Ya nggak ada jaminan juga mereka itu masih hidup apa enggak dari itu. Ya siapa tahu yang 2000 sudah akunnya banyak yang mati, ataukah yang apa itu tinggal 10, 20, ataukah mungkin cuma temannya teman-teman aja yang aktif di sini yang sudah join seperti itu. Ya, nggak mungkin berkembang. Apalagi kalau settingan statusnya teman-teman itu status settingannya itu teman. Kan ada kan di setting pada saat kita update status, itu settingannya itu publik, teman, privasi. Kalau teman-teman settingannya teman, ya itu hanya bisa dilihat teman. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah temannya teman-teman itu aktif semua apa enggak? Ataukah cuma segelintir orang dan itu saja? Mau teman-teman update status mau 1.000 update status setiap hari, enggak bakalan berkembang bisnisnya teman-teman. Jadi kayak orang ngomong sama tembok aja gitu. Enggak ada yang lihat. Tetapi kalau publik itu ada kemungkinan orang di luar ya, orang di luar pertemanannya teman-teman itu bisa lihat sehingga dia bisa hubungi teman-teman jika tertarik. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu analisa. Coba mulai sekarang analisa. Mulai analisa Facebooknya teman-teman sendiri. Gitu. Dianalisa, nih temanku ini mana nih, aktif apa enggak ini. Yang enggak aktif, unfriend, enggak aktif. Enggak aktif kok ngapain? Akunnya sudah enggak aktif. Ya. Setelah di-unfriend, diberesin, ya kan? Mana nih yang aktif, yang bagus, cari pertemanan-pertemanan yang aktif. Tinggal add aja, ya, add ini. Oh, ini lagi komen nih di apa iklan bisnis atau iklan jualan e-book. Wah, ini orangnya positif nih. Tak jadiin teman. Nah, jebret. Oh, ini ya positif lagi, jadiin teman. Jebret. Positif lagi nih, jadiin teman gitu caranya teman-teman, ya. Itu. Kalau teman-teman nggak mengevaluasi seperti itu ya nggak bakalan berkembang. Ya. Kemudian setelah muncul respect, communication, ya, komunikasi, chat pribadi, ya kan, jalin hubungan, ngobrol-ngobrol, ya. Jadi marketing itu banyak bahasa-bahasa, ya. Sehingga muncul sebuah kepercayaan. Jadi di sini updatean status teman-teman itu benar-benar menjadi karakter ya bagi teman-teman yang sehingga banyak orang yang percaya sama teman-teman. Jadi tolong hindari ketika teman-teman memutuskan untuk masuk ke dunia digital marketing, ya, itu hindari status atau posting yang menimbulkan kontroversi. Ya. Buat semua orang yang membaca itu nyaman. Kalau teman-teman mau update status kontroversial, ya kan, kontroversi, apakah itu bab politik, agama, macam-macam, saran saya bikin akun, ya, akun baru Facebook yang khusus untuk bisnis, Jadi memang khusus buat teman-teman bangun personal brand. Atau bisa juga teman-teman buat halaman. Ya, halaman ini biasanya bisa dipromosikan, bisa diiklankan. Ya. Itu pengikutnya bisa ribuan, puluhan ribu, ya. Itu juga bagus buat membangun personal brand. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman postingannya di halaman, ada banyak Pak di sini yang sudah bikin halaman kayak SBC Crew ya gitu. Ada juga itu dari mitra juga, pengikutnya juga ribuan, banyak sekali ya. Jadi buat halaman Facebook. Ya. Seperti itu. Kalau jadi terpisah kalau teman-teman udah buat halaman, meskipun teman-teman posting di pribadi, akun pribadi Facebooknya teman-teman, itu enggak campur aduk sama halaman. Jadi halaman tetap bersih. Jadi upayakan halaman ini khusus satu brand, yaitu untuk mendukung proyek. Gitu. Ya. Kemudian ketika tercipta trust, kepercayaan, baru
terjalinlah kerjasama di sini. Ini ada prosesnya nih di sini teman-teman. Ya. Di sini ya. Ini pentingnya personal brand ya. Ronaldo nih, Cristiano Ronaldo nih teman-teman. YouTuber lain itu butuh 7 tahun ya untuk mendapatkan subscriber sebanyak 15 juta. 7 tahun, teman-teman. Akan tetapi Cristiano Ronaldo itu hanya butuh 19 jam. Gila nggak? Ya. Sangat luar biasa cepat, nggak sampai sehari semalam, teman-teman. Cristiano Ronaldo itu subscribernya 15 juta. Nah, kekuatannya personal brand. Ya. Ronaldo ya Ronaldo tercatat berhasil dapat 15 juta subscriber di 19 jam pertama meluncurkan akun YouTube dan tercatat sudah punya 50,4 juta subscriber hanya dalam seminggu. Pencapaian Ronaldo digadang-gadang menjadi pencapaian terbesar dibanding YouTuber mana. Ini kekuatannya personal brand. Teman-teman harus bangun personal brand. Jika teman-teman kepengen sukses di dunia digital marketing. Ketika personal brand ini terbangun, teman-teman mau bisnis apa aja, bakalan sukses. Asalkan bisnis yang jelas loh ya. Jangan bisnis money game, bisnis tipu-tipu, bisnis apa macam-macam yang merugikan orang ya. Bisnis yang benar-benar bisnis ya, seperti halnya Yuskay Transport ini ya. Dikutip dari Marca, standar komisi YouTuber itu ada di kisaran 93.000 per 1.000 orang yang nonton, atau 18,6 juta per sejuta orang yang nonton. Jadi kalau Ronaldo punya 20 video yang udah ngelewatin 177 juta kali penayangan, Ronaldo bisa dapat 1,5 triliun rupiah dari YouTube. Luar biasa ya. Jadi personal brand itu penting. Ya. Jadi ketika teman-teman hancur personal brandnya ya hancur. Apalagi personal brandnya belum terbentuk, udah gembleleng ya kan, udah sosok punya penggemar banyak gitu kan, udah repot ya kan, udah ngaco lah ibaratnya postingannya, ya repot, ada kabur semua. Karena sensitif sekali teman-teman, di dunia online itu sensitif sekali. Ya, kita harus berhati-hati dalam posting. Kalau bisa ya posting itu yang ya motivasi aja, sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Sesuatu yang memberikan orang itu kalau baca itu damai, senang, ya kan, semangat, ya kan, seperti itu. Hindari postingan-postingan yang membuat orang itu marah, membuat orang itu kontroversi seperti itu, teman-teman. Ya. Nah ini hubungannya dengan personal brand. Jadi di sini manfaatkan nih fasilitas-fasilitas yang ada di medsos ya, berbagai macam media baik itu Instagram, TikTok, Facebook ya, YouTube ataukah WhatsApp ya. Seperti ini communication pakai hashtag. Nah, misalnya setiap postingan dikasih hashtag kayak gini, pengusaha atau pengusaha online itu hashtagnya kalau apa itu namanya bingung cari tinggal searching aja di Google ya, rekomendasi hashtag untuk usaha apa saja di situ muncul semua ya, teman-teman tinggal sertakan di sini. Nah, makanya kalau saya misalnya update status tentang Yuskay Transport ya hashtag Uniski, hashtag UST ya, itu agar apa, agar jangkauannya bisa menembus di luar pertemanan saya teman-teman. Kemudian pakai iklan, ini biasanya berbayar. Kalau iklan ini kita tinggal tidur-tiduran aja udah diiklankan sama medsosnya. Sehari bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu ya. Tapi kalau saran saya, kalau belum mendapatkan penghasilan ya jangan yang pakai berbayar. Ya. Kemudian pakai landing page ya. Landing page ini seperti halnya website, ini teman-teman bisa bikin di jasa-jasa pembuatan landing page itu sekitar 300.000 atau 400.000 kalau nggak salah. Ya, di sini. Tapi Pak, saya nggak mau ribet ya nggak apa-apa. Seadanya saja. Yang penting actionnya dulu ya.
Kemudian ini tadi yang saya bahas di postingan tadi ya, settingnya harus publik. Biar apa? Biar menjangkau di luar pertemanan teman-teman. Ya. Kalau teman-teman settingnya pertemanan ya khusus buat teman-teman saja. Ya, nih settingnya harus publik agar menjangkau lebih banyak orang. Kemudian lakukan interaksi. Ya. Jadi teman-teman harus ikuti misalnya di Facebook, ada postingan yang viral nih, teman-teman ikut komen di situ, teman-teman ikut interaksi. Gitu. Biar apa? Biar dikenal. Akunnya teman-teman itu biar dikenal. Ya. Kalau banyak yang mengenal, otomatis banyak yang add pertemanan atau banyak follow. Kalau banyak yang follow, ya secara otomatis ya pengaruh teman-teman akan semakin besar. Jadi aktif. Ya. Kemudian interaksi ini ya copyright ya. Ini teman-teman tinggal copas-copas ya di sini. Ya. Pak, kalau saya misalnya buka website bsd.inc, di situ ada istilah kata-kata yang bagus-bagus ini. Dicoba sebagian boleh, boleh, ya. Boleh semua. Ya. Yang nggak boleh itu ketika teman-teman ya mempromosikan, ya, ketika teman-teman mempromosikan, ya, itu pakai cara yang vulgar. Misalnya beli saham 1.000 dapat 23.000, hasilnya miliaran gitu langsung gitu kan. Itu melanggar aturan ya teman-teman ya. Tetapi kalau cuma sekedar bersifat berita, bersifat edukasi, ya bersifat ini boleh semua teman-teman. Ya. Kemudian reels, ya. Kalau sifatnya video 1,5 menit, makanya teman-teman kemarin gitu kan, saya buatkan reel. Ya. Reels itu ya maksimal 1,5 menit, ya. Kebanyakan yang saya update ke teman-teman ke grup itu kadang nggak ada lagunya, nggak ada nyanyiannya ya, nggak ada musiknya ya. Karena apa? Karena sudah ada di Facebook untuk setting lagunya. Jadi teman-teman tinggal pilih musiknya apa ini yang keren, yang enak. Ya. Reels itu engagement-nya itu lebih tinggi daripada postingan video biasa publik. Ya. Reels itu bisa menjangkau ke banyak audiens. Bisa liar, bisa sampai belasan ribu. Gitu. Di YouTube itu ada, kalau di YouTube itu namanya short video, ya itu cuma 1 menit. Ya. Teman-teman gunakan itu, sama mainkan hashtag ini. Tapi jangan lupa setiap postingan itu sertakan apa nomor WA. Ya kalau orang tanya-tanya langsung bisa hubungi teman-teman. Nah, kalau saya memang nggak ada nomor WA karena saya kadang dibagikan sama teman-teman yang lain, jadi saya biasa kan untuk umum kan, dibagi-bagikan gitu kan. Ya, takutnya nanti ada kesalahpahaman, ada orang prospeknya siapa hubungi saya kan nggak enak juga. Gitu kan. Jadi kalau saya posisi saya memang untuk fasilitas buat support teman-teman juga gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi ini mengapa kok reels? Karena jangkauannya lebih banyak. Tapi kalau video yang sifatnya mungkin 2 menit, 3 menit, 5 menit ya seperti itu, ya teman-teman bisa di luar reels, bisa lah. Ya. Tetapi reels ini lebih perannya itu lebih bagaimana caranya postingan kita itu bisa viral, bisa menjangkau banyak orang. Paham ya teman-teman ya di sini. Nah, semuanya ini dari postingannya teman-teman dari Facebook, YouTube ini arahkan ke WA. Makanya di setiap postingan ini ya, itu teman-teman sertakan nomor WA. Biar orang kalau penasaran, pengen tanya-tanya, langsung bisa menghubungi teman-teman ke WA. Karena kalau udah kekunci ke WA itu enak, lebih dekat ibaratnya daripada di medsos. Respeknya lebih tinggi WA itu. Ya, lebih dekat. Mereka tiap hari juga bisa lihat statusnya teman-teman ya. Ya status kalau udah mulai usaha seperti ini ya statusnya harus bagus-bagus tentang motivasi, tentang edukasi, tentang ini. Ya, jangan statusnya mengeluh, sedih lah, repot langsung mental semua ya. Langsung mental. Ini orang karakternya jelek sekali ya. Ya ini. Jadi kita memang harus kalau untuk bagaimana membangun kesuksesan di bidang digital marketing itu kita harus dipaksa untuk memiliki karakter yang baik.
karakter yang bagus. Nah, di sini teman-teman, mengapa Pak dalam setiap, jadi ini menjawab sebuah pertanyaan ya, mengapa Pak dalam setiap update status di Facebook nih teman-teman ya, itu kita nggak boleh secara vulgar memberikan informasi tentang keuntungan untuk membangun proyek ini ya, karena pada saat di awal, kita posting di media sosial dimanapun itu teman-teman, kita sudah menerapkan yang namanya filterisasi sistem. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke sini, teman-teman. Jadi memang kesalahan besar bagi teman-teman yang, gregetan aku ini, pokoknya ini, investasi 1.000 dapat ini, jadi miliarder. Pokoknya yang ibaratnya teman-teman semakin vulgar atau menarik orang yang instan. Tapi justru itu malah merusak. Ya, postingan-postingan yang bersifat vulgar seperti itu malah merusak nama baiknya teman-teman. Ya, merusak personal brandnya teman-teman. Ini karena di sini kita filterisasi sistem, kita menerapkan filterisasi sistem. Jadi orang yang mau bergabung sama kita itu udah difilter semenjak pertama kali dia lihat info ini teman-teman, sudah difilter. Jadi kita memang nggak nerima orang yang memiliki attitude yang negatif, orang yang malas, orang yang sukanya instan, orang yang sukanya kaya mendadak, orang yang mentalnya mental penjudi. Kita udah tolak semua. Karena kita udah filter nih teman-teman. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan orang-orang yang positif, pembelajar, sevisi dengan kita, dan berwawasan. Attitude-nya bagus. Jadi nggak semua orang ini, kita berharap semua orang ini bergabung bersama dengan kita, meskipun attitude-nya jelek, nggak apa-apa lah, yang penting punya uang nggak. Saya pasti tes kok teman-teman. Orang kalau mau join ke saya, pasti saya tes, saya goda. Kadang saya kasih apa itu namanya ini, Pak ini bisnis jangka panjang loh Pak. Kalau Bapak nggak sabaran, ya mending nggak usah. Ya ujungnya dia join teman-teman. Ya, kalau dia misalnya ngejek saya, langsung saya blokir. Bodoh amat sama lo gitu kan. Daripada join sama kita, ujung-ujungnya nanti jadi penyakit, ya kan? Mengapa ini? Filterisasi sistem, kita hanya menerima orang-orang yang baik. Memiliki sikap yang positif, pembelajar, berpengetahuan, berwawasan. Tahu. Ya. Bukan sembarang orang. Jadi difilter. Lebih baik punya 1-2 mitra, tapi bisa memberikan stimulus yang bagus buat perusahaan daripada banyak orang tapi bikin rusuh semua, pusing semua nanti, ya kan? Pusing semua. Nah ini kita harus filterisasi sistem. Makanya cara penyampaian kita di medsos, cara penyampaian edukasi kita itu memang sesuai standar, harus sesuai standar, nggak boleh dilebih-lebihin, yang membuat orang kalap, yang membuat orang lepas kendali, lepas kontrol. Ya. Dari sini, step by step, ya, langkah kecil yang bisa membuat kita itu sukses. One day, one hey. Maksudnya apa? Satu hari cukup satu salam saja ke orang yang berbeda. Halo Pak, salam kenal. Itu maksudnya hai. Hai itu salam. Ya. Sapa. Sapa salam. Halo Bu, salam kenal. Halo, bagaimana kabarnya? Itu hai. Itu kata-kata yang sederhana, kata-kata pembuka. Untuk apa? Untuk membuat pertemanan, agar kita punya teman. One day, one friend. Yang dimaksud teman itu apa? Pertemanan ya jelas kita saling kenal. Dia tahu nama kita tahu namanya dia. Ya. Dia bisa menghubungi kita bisa menghubungi dia. Ya. Ini. One day, one friend. Teman. Saling kenal. Yang dimaksud temannya. Saling kenal. Ya. Kemudian one day, one telling. Bercerita tentang use case, transport, tentang proyek.
Sekali saja, nggak udah banyak-banyak, ya, nggak usah banyak-banyak, sekali saja. Ya, kita menyapa orang yang baru sehari satu kali saja, punya teman baru sehari satu saja, nggak apa. Cerita tentang Yuskai ke orang yang baru, teman yang baru tersebut sehari saja nggak apa-apa. Kemudian nanti diharapkan one day one closing, ya mungkin di lewat 1 bulan selanjutnya, ataukah 2 bulan, nggak apa-apa. Yang penting ada proses. Mengapa? Karena kalau ini secara konsisten nih teman-teman, kita dalam 1 bulan itu punya 30 teman. Dalam 1 bulan kita ada 30 orang baru yang kita ceritain, yang sudah respon positif ke kita. Ya kan? Masa iya di dalam 1 bulan dengan 30 orang yang kita ceritain, orang-orang positif yang kita ceritain, dan itu teman kita sendiri, ya kan? Itu nggak ada satupun yang closing, nggak mungkin. Dan diharapkan nanti ekstrimnya one day one closing, setiap hari closing. Nggak peduli apakah itu cuman ambil paket kontribusi $50 saja, nggak apa-apa. Pak, kecil sekali $50, nggak apa-apa. Nanti toh kalau rezekinya dia, rezekinya teman dia, yang teman kita yang ambil $50 tersebut, teman-teman, toh dia nambah-nambah sendiri kok. Banyak di situ kejadian seperti itu. Pertama $50, nanti dia nambah sendiri sampai $5.000, sampai $10.000 seperti itu. Karena orang tersebut kan pertama-tama memang belum tahu. Ya. Kalau sudah tahu, sudah paham, ya mereka mau mendukung proyek lebih banyak. Seperti itu. Di sini simpel sekali ya. One day one hey, one day one friend, one day one telling, one day one close. Jadi pikirannya, bayangannya jangan berat dulu ya. Mulai dari kecil aja dulu. Pengulangan adalah kekuatan. Di sini teman-teman, pengulangan adalah kekuatan. Maksudnya apa? Pengulangan itu geraknya itu sama. Simpel, kalau kita kayak nebang pohon besar seperti ini, ya kan? Gerakannya sama, cuma ngayun kapal aja. Pengulangan. Bosen nggak? Bosen. Tapi itu kekuatan kita. Semakin kita kreatif, cari-cari cara, cari-cari inovasi yang berbeda-beda, ya kita pusing sendiri. Gitu. Akhirnya nggak jadi kerja. Karena apa? Konsepnya cuma pengulangan, sama saja nih. Konsepnya cuma one day one hey, one day one friend, one day one telling, one day one closing. Udah, pengulangan diulang-ulang, cuman orangnya beda. Ya kalau kita mikirnya orangnya sama, kalau diceritain sama terus ya muta-muta kan. Tapi ini masalahnya kitanya sama, orangnya berbeda, kadang bosen. Ini yang diceritain setiap hari kayak gini aja nggak bosen ya. Ya kalau kita ya memang bosan karena sehari tiap hari mengulang-ulang, tapi yang membedakan itu setiap hari orang yang berbeda, teman-teman. Bagi mereka yang menerima, teman-teman, meskipun kita ulang-ulang, bagi mereka yang menerima itu untuk pertama bagi mereka gitu loh. Makanya kebutuhan kita itu hanya konsisten, tekun, ya, sabar, ya seperti itu. Ini pengulangan. Nah, poin pentingnya di sini gerakannya sama, mengulang-ulang. Itu poin pertama. Poin kedua, sasarannya sama. Sasarannya sama di sini. Kita ngerjain di pohon yang sama, atau maksudnya perusahaan yang sama, di sini yaitu Skyward Community, bersama Yayasan Kereta Yuskai Nusantara, itu sama, ya kan? Tempatnya juga sama di sini, teman-teman. Jadi pohon sebesar apapun di sini akan lama-kelamaan akan terkikis dan akan terpotong. Ya. Beda halnya kalau kita nggak konsisten nih, teman-teman. Sehari tebang sini, besok tebang sini, besok lagi tebang sini, besok lagi ngerjain pohon yang lain. Mau sampai kiamat nggak bakalan sukses, teman-teman. Itulah namanya repetition is power. Pengulangan adalah kekuatan. Jadi lebih baik kita punya satu jurus dengan 1.000 latihan daripada punya 1.000 jurus dengan 1 kali latihan. Ya, kita nggak bakalan bisa menjadi ahli dan sukses jika kita punya 1.000 jurus masing-masing cuma sekali latihan. Akhirnya jadi amatiran, ya, nggak profesional, nggak bisa sukses. Gitu. Tapi beda kalau kita
melakukan konsep pengulangan adalah kekuatan. Ya. Ini. Pohon berapa banyak pun akan tertebang karena caranya benar. Ya. Start with myself. Ya. Mulai dari saya, mulai dari diri sendiri. Ya. Jangan nunjuk orang. Mulailah dari kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu. Enggak, mulai dari saya sendiri. Dari dulu hingga sekarang saya pasti mulai. Saya nggak pandang orang siapa, orang lain nggak mau kerja nggak. Silakan, saya yang penting kerja sendiri. Saya kerja sendiri. Tapi nanti nular. Teman-teman banyak yang kerja, mulai kerja. Pak, dulu mitra-mitra saya banyak yang rontok gini, udah tinggalin masa lalu. Ya, tinggalin masa lalu. Ya. Tinggalin masa lalu. Kayak apa itu namanya? Di sini. Kayak gini. Kayak kita lihat kamera nih, teman-teman. Ya. Kalau kita lihat kamera, posisinya benar, kita akan melihat masa depan yang lebih cerah dan lebih jelas. Ya. Itu artinya kita udah meninggalkan masa lalu, kita lihat masa depan. Tapi coba bayangin nih, teman-teman. Ya. Kalau fokusnya kamera ini kita balik, teman-teman. Kelihatan nggak? Pasti hitam, buram. Akhirnya berhenti. Ya. Jadi kalau kita lihat kamera, pakai cara yang benar, seperti ini caranya. Benar ini. Bukan ini dibalik. Kalau ini dibalik, buram. Itu artinya kita melihat masa lalu doang. Nggak mau melihat masa depan. Nggak mau melangkah ke masa depan. Tapi kalau kita lihat kamera seperti ini, teman-teman, kita akan lebih jelas. Fokusnya lebih jelas, masa depannya lebih jelas terlihat. Itu yang membuat visi kita semakin membuat kita bisa sukses. Ya, oke, baik teman-teman. Ya, itulah ya materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, saya kasih waktu sebentar untuk diskusi tentang menjadi partner, ya, melalui Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ini ya, videonya saya start video, kemudian saya unmute ya. Silakan teman-teman, jika ingin start video dan unmute ya. Sudah beres. Jika ada yang bertanyakan. Untuk keamanan akun, apakah perlu sering ganti password? Ya, Mas Anam, luar biasa jos ya. Akun itu terhubung dengan email. Untuk mengamankan dari hack, mudah sekali sebenarnya. Email tinggal kasih security double. Ya, hubungkan pakai nomor HP. Jadi biasanya kalau email itu dibobol, dia akan konfirmasi ke nomor HP ataukah email utama. Nah, apakah benar, intinya gini, apakah benar Anda memasuki email, alamat email Anda memakai perangkat lain. Nah, itu ditolak aja. Ya, itu ditolak aja kalau ada memberitahu. Itu pertama. Ya. Karena akses untuk akun itu, kalau orang itu kepengen login di akun kita, itu kan harus ngirim password kan. Kalau mereka passwordnya nggak tahu kan, mereka harus rubah password. Kalau mereka rubah password, ya otomatis konfirmasinya lewat email. Nah, otomatis keamanannya harus lewat email. Kalau email nggak bisa dibobol, ya udah, akun kita juga nggak bisa dibobol. Itu pun ya tingkat keamanan sudah dikasih sama ya SWC ya. Ketika ada login itu kita dikasih pemberitahuan lewat email. Yang intinya klik link tersebut untuk memblokir jika merasa ya aktivitas login ini bukan dari Anda. Nah, makanya ada teman-teman yang nggak tahu, ya nggak tahu dia pada saat login ada pemberitahuan di email, dia klik, ya akunnya ya langsung keblokir. Tapi 24 jam terbuka otomatis. Itu. Kemudian yang ketiga,
PIN ya, PIN itu jangan dikasihkan tahu orang ya, PIN transaksi ya, PIN transaksi. Kalau misalnya ragu-ragu ya rubah PIN transaksinya saja ya. Jadi keamanan akun itu sebenarnya double-double teman-teman ya. Orang login di akun kita itu kalau dia nggak punya PIN transaksi ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. PIN transaksi 4 angka itu kan, jadi ada pilihan kan, PIN transaksi 4 angka, kemudian ada lewat dikirim kode, dikirim lewat SMS atau Telegram ya, seperti itu, ataukah kode berupa calling ya, telepon ya. Tapi yang paling mudah ya memang PIN 4 angka itu, dari teman-teman ya. Jadi keamanan kita udah double-double, nggak perlu khawatir lah masalah itu. Oke, beres. Ada yang lain lagi yang ditanyakan? Siap teman-teman untuk kejar goal ya. Yang partner kejar goal jadi leader kejar goal jadi master. Ya mungkin next ya kita fokus untuk membahas tentang jenjang karir di SWC karena malam ini sudah habis kegiatannya ya. Mas Aman, halo, luar biasa jos ini. Posisi sekarang master, jangka dekat ekspor ya. Jadi kejar ya, Mas Aman, halo, ya luar biasa jos ya, kejar. Jadi terima kasih Su. Ya, ya, Mas Anam. Jadi saya kasih apa itu namanya? Saya kasih tips buat Mas Aman Halo untuk expert ya. Klik for partner, klik statistik ya. Di situ akan terlihat seluruh struktur organisasinya Mas Aman Halo. Ya. Untuk menjadi expert itu membutuhkan 3 master. Ya. Mana-mana di situ leader-leader yang mendekati mau jadi master, ya. Fokus di situ buat jadikan dia jadi master. Ya. Jadi leader mau jadi master. Untuk jadi leader itu kan butuh punya apa itu namanya? Untuk jadi master itu kan punya 3 leader, ya kan? Jadi kalau misalnya ada leader, dia sudah punya 2 leader gitu kan, kurang 1 leader, ya udah fokus aja di situ. Hubungi dia, telepon dia, Pak, mau saya bantu ya. Kalau ada closingan ataukah dia ada rekomendasi, bantu aja apa itu namanya promosi, bantu prospecting, bantu apa di situ masukkan di situ. Nah, biar dia jadi terangkat menjadi leader sehingga si calon master ini punya 3 leader sehingga dia bisa jadi master komplit ya. Komplit Mas jadi expert ya. Seperti itu. Ya. Oh iya Pak, mau nanya nih Pak. Tadi kan untuk menjadi expert itu kan menciptakan 3 master. Benar. Itu apakah 3-tiganya di kedalaman pertama atau 2 master di kedalaman pertama, 1 master di kedalaman kedua? Kalau nggak salah begitu sih Pak. Ya, 2 master di kedalaman pertama. Oke, berarti 1 masternya di kedalaman kedua Pak ya? Terserah. Intinya beda jaringan, beda jalur. Oke. Nah, beda jalur. Siap Pak. Jadi kalau ini ada anaknya lengkapnya, Mas bisa lihat lagi ya, bisa di-download di bagian partner untuk marketing plan lengkapnya ya. Iya, Untuk betul Pak. memastikan ya. Jadi memang teman-teman kalau untuk kejar jenjang karir nih, teman-teman ya. Itu teman-teman harus manfaatkan yang namanya statistik. Jadi teman-teman lihat, analisa mana nih timku yang lagi fight, lagi on fire, ya kan? Di sini, oh ini ada gerakan, oh ini saya bantu, gitu kan? Biar dia semangat jadi master, biar dia bisa semangat jadi expert. Gitu. Seperti itu teman-teman. Ya. Tapi bantunya ya jangan cuma-cuma, ya. Jangan ciptakan orang malas, gitu. Jangan ciptakan orang malas di timnya teman-teman. Ya. Teman-teman bantunya sifatnya berupa edukasi, sifatnya berupa kerja, seperti itu. Jangan tahu-tahu dia, Pak, tolong Pak, kasih link register.
tak bantu, tak kasihkan register. Wah, ya tidur-tiduran gitu. Karena apa? Karena SWC ini teman-teman ada potensi ketika teman-teman sudah di posisi tertentu ya, misalnya posisi master atau teman-teman posisi expert gitu. Tidur-tiduran, lama nggak buka akun gitu kan. Tahu-tahu di tahun keberapa buka akun, loh bonusnya banyak sekali gitu loh. Karena SBC ini memang benar-benar aset, itu yang saya maksud aset gitu loh. Nggak ada kewajiban tutup poin kayak MLM karena kita bukan MLM kan. Nggak ada kewajiban kanan kiri. Intinya struktur organisasi itu di bawah kita, mereka ngomset, kita dapat bagian gitu loh. Enak ya SBC. Saya dulu itu udah analisa, saya nggak ngawut loh. Saya itu join SBC itu nggak ngawut. Saya itu berpengalaman dalam banyak bidang network marketing. Jadi saya tahu mana ini aset, mana ini nggak aset. Salah satu alasan saya keluar dari salah satu perusahaan asuransi besar di Indonesia, ya. Padahal posisi saya itu lebih tinggi, lumayan tinggi di situ. Saya sadar di situ, wah ini kok ada downgrade ini, bukan aset. Saya keluar langsung. Ya, saya keluar. Jadi kunci sukses, kunci sukses itu ya di aset itu, teman-teman. Ya, kunci suksesnya itu di aset. Oke, ada lagi teman-teman? Sebelum saya tutup. Ada lagi tambahan? Beres? Oke, Mas Aman, halo. Go, expert. Ya. Jadi bagi teman-teman, nggak ada kata terlambat untuk mengajar jenjang karir. Ya, meskipun nantinya STIK 15 mungkin tahun depan, ya. Ada perkiraan ditutup nih STIK 15, itu Skyward Community itu ada rancangan untuk proyek-proyek baru yang lain lagi. Ya. Kapasitasnya itu internasional. Ya proyek yang lain lagi dari Sky Transport, produk Sky Transport kita nggak ngerti. Ya. Dan saya ini nggak membahas tentang teman-teman yang punya saham ratusan ribu bahkan jutaan lembar loh ya. Kalau ratusan ribu jutaan lembar, saya yakin kalau STIK 15 ditutup, perusahaan udah listing market, teman-teman udah nggak mau lah kerja. Saya yakin ya. Karena duitnya udah terlalu banyak ya, dividen aja banyak. Tapi kalau memang ada dorongan dari pribadi ya untuk bisa lebih bermanfaat untuk sesama, tetap mendukung proyek yang diselenggarakan oleh Skyward Community, ya nggak ada menutup kemungkinan. Tapi saya lebih mengedepankan bagi teman-teman yang masih baru mulai, yang portionnya mungkin ribuan, puluhan ribu, dan mungkin baru nyadar pada saat itu, wah dulu harusnya saya itu fokus di sini, portion saya banyak, ya kan? Perusahaan udah sukses besar kayak gini gimana Yus? Saya semangat lagi mulai dari awal lagi nggak apa-apa. Garap proyek perusahaan yang baru. Nah, itu masih ada kesempatan. Ya. Karena bagaimanapun juga jika STIK 15 ditutup nggak terulang lagi. Kita mengerjakan proyek yang sama nggak terulang lagi. Karena ini perusahaan induk, ya. Bagian dari kepemilikan perusahaan induk. Ketika ini ditutup, listing market ya sudah. Nggak ada istilahnya bayi kepengen masuk ke rahim ibunya sendiri nggak mungkin ya. Kalau udah lahir ya udah dia bertumbuh besar. Nah, so itu. Ya. Jadi makanya bagi teman-teman yang nantinya ya mungkin saat sekarang ini masih portionnya masih sedikit, masih ribuan, masih mungkin puluhan ribu, masih belum cukup lah ibaratnya dipikir-pikir untuk pensiun. Meskipun pensiun ya ibaratnya masih ngepres gitu kan. Ya mumpung masih ada waktu, ya siapa tahu bisa closing ratusan ribu bahkan jutaan dolar, siapa tahu ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi ya.
Satu paket teman-teman bisa satu orang, satu prospek teman-teman bisa unlimited closing. Siapa tahu teman-teman lagi ngobrol pas waktu hoki, ada pengusaha yang teman-teman ajak ngobrol, dia punya dana nganggur besar, mungkin 3M atau 4M, dia tertarik untuk bangun proyek di sini, mendukung proyek di sini, dia gelontorkan uang. Ya, misalnya nih apa itu namanya 4M gitu kan. Teman-teman dapat 15%. Lumayan, ya. 600 juta ya lumayan, ya kan? Closing 4M bonusnya 600 juta loh. Udah lumayan. Ya, itu. Kayak mendadak. Ya. Ini. Cuman pertanyaannya teman-teman mau nggak action? Mau nggak belajar lebih rajin? Mau nggak melihat benar-benar ini peluang yang serius bisa kita kerjakan? Mau nggak? Ya. Kalau nggak ada keyakinan, nggak ada pengetahuan, nggak ada kepercayaan, nggak ada kemauan, ya nggak bakalan maksimal. Ya. Tapi kalau teman-teman yakin, mau, percaya, dengan serius, bersungguh-sungguh, saya yakin akan muncul keajaiban. Di detik, meskipun di detik-detik terakhir. Karena apa? Karena untuk closing itu hanya butuh waktu beberapa menit. Nggak sampai 5 menit, register, verifikasi akun, deposit, itu mungkin ya paling lama ya 10 sampai 15 menit lah. Sedangkan waktu kita untuk penutupan stake ya paling cepat mungkin ya tahun depan. Ya, jadi masih banyak ada waktu banyak untuk beberapa bulan ke depan, teman-teman. Ya. Ya syukurnya kalau perusahaan nanti bisa menutup stake 15 ini mepet pas waktu IPO. Ya. Jadi tutup stake langsung IPO. Nah itu berarti kita ada kesempatan untuk mendukung proyek ini sampai mepet IPO. Ya, jadi mungkin itu kalau IPO sekitar tahun 2028, jadi mungkin ada sekitar waktu 2 tahun untuk mendukung proyek ini. Jadi kan lumayan juga. Ini makanya ini ada waktu kita manfaatkan. Oke, baik teman-teman. Itulah ya sharing dari saya. Semoga bermanfaat ya dan bisa teman-teman semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita kerjakan pada malam hari ini ya dan semoga teman-teman semuanya bisa sukses dunia maupun akhirat. Teman-teman juga bisa memiliki kesehatan yang cukup untuk bisa menyambut nanti pada saat kita panen raya, saat perusahaan listing market, dan teman-teman diberikan kelancaran untuk bisa mengerjakan atau mendukung proyek menjadi mitra aktif di Skyward Community bersama Yayasan Kereta Sky Nusantara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Ini kita record atau kita rekam, kita tampilkan di YouTube. Teman-teman bisa geser, percepat jika ketinggalan informasi. Oke, sudah selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangun New Sky, selamatkan bumi.